Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SD Mobil TV. Sore ini kita mau buat video ya pengalaman saya tentunya yang sudah pernah saya rasakan tentang masalah ketika saya beli mobil bekas atau pemeriksaan mobil bekas biasanya seperti itu, atau teman-teman yang sudah punya mobil tapi punya kasus seperti itu. Nah, biasanya nih penjual, saya sih nggak menuduh semua sih, tapi ada beberapa yang ketika saya cek mobilnya sudah panas, terutama Xenia Avanza ya. Jadi ketika saya mau cek mobilnya mesinnya sudah panas, itu biasanya saya rada curiga atau patut dicurigai bahwasanya mobil itu ada suara-suara yang aneh ketika mesin itu pertama kali hidup. Makanya dipanasin terlebih dahulu, jadi biar mesinnya itu tidak ada suara-suara yang aneh. Nah, seperti apa suaranya? Ini kebetulan ada mobil yang ini ada suaranya mesinnya ketika pertama kali hidup, tapi ketika mobilnya sudah panas ataupun jalan 1 kilo lah gitu, itu suara itu hilang. Dan apabila sudah panas ya nggak ada suara gitu, maksudnya dalam normal lah gitulah, suara normal. Tapi ketika pas pagi dihidupkan, pertama kali dihidupkan kondisi dingin, itu ada suara tak 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 gitu. Nah, ini biasanya kalau saya pas berburu mobil, ngecek mobil Avanza ataupun Xenia yang modelnya saya cek kondisi mesin udah panas, itu padanya saya harus hati-hati banget ngecek ada suara kecil sedikit, maka akan saya pastikan kita coba cari yang lain dulu gitu, biasanya seperti itu. Jadi ini buat teman-teman semua masukan ataupun ya paling tidak sedikit pengalaman saya yang saya share ya. Sekarang kita mau coba ini dari pagi sampai sore belum tak hidupin nih. Sekarang kita yuk dengerin suaranya. Nanti setelah suaranya dengar, tinggal kita cek itu suaranya dari mana gitu ya. Situ ya mas, sini mas. Ini saya hidupkan. Suaranya itu nggak terlalu terdengar kasar di klepnya. Jadi suaranya itu bukan suara klep ya. Jadi suaranya itu bukan suara klep, tapi kalau pas dibuat jalan itu akan terasa banget gitu. Suaranya di tengah-tengah. Aduh. Wah. Oke, karena pas hujan, jadi dari pagi sampai siang, kemudian sore ini juga hujan, mungkin suaranya tapi sudah masuk ya, sudah kita bisa dengar. Sini mas. Jadi mobil yang suaranya seperti itu nanti kalau panas kan tidak bersuara, alias suaranya itu lebih minim lah, tidak terlalu terlihat gitu ya. Makanya ketika saya mau ngecek mobil, kemudian saya lihat mesinnya kok udah dipanasin, udah panas banget, maka itu saya curiga bahwasanya ketika pagi biasanya ada suara-suara yang agak sedikit bermasalah gitu di bagian mesinnya. Dan suara yang ada di tengah seperti itu disebabkan nama ini nih, biasanya ini seher, namanya piston. Kalau ini bekas ya, bekas ini yang bekas overheat yang blok ini Avanza yang kebakar, yang pistonnya bolong, kan ini diganti baru oversize-nya 50. Ini baru tak ambil dari tempat bubut. Ini oversize 50. Terus saya akan cerita sedikit. Piston ini sebenarnya tidak bulat ataupun tidak silindris ya, sempurna, tapi dia antara ujung sini sama ujung sini itu diameternya berbeda. Jadi diameter yang ujung atas ini, diameter sini, diameter atas sama diameter bagian bawah itu berbeda. Jadi kalau diukur sini sama sini berbeda. Ini baru ya. Karena apa berbeda? Memang dari sananya itu dibedakan. Jadi lebih kecil yang atas dibandingkan yang bawah. Tapi jarak antara perbedaan ini tidak terlalu banyak ya. Karena apa dibedakan? Ketika ini piston bekerja, mesin bekerja, itu kan atasnya piston ini ada namanya pembakaran nih di sini nih. Nah, di sini ada pembakaran. Di atasnya sini ada pembakaran ya. Ini ada pembakaran, pistonnya naik turun. Maka yang bagian atas ini paling panas sendiri nih.
paling menerima panas ya, karena di sini terjadi pembakaran di atas sini. Maka sini atasnya akan banyak memuai dibandingkan yang bagian bawah. Tetap ada perbedaannya tentunya kan, namanya ini bahan apa namanya ya, besi campuran gitu. Yang atas itu kalau kena panas, yang terlalu panas kan bagian atas dibandingkan yang bawah, maka di sini akan memuai, pemuaiannya lebih besar. Makanya itu kenapa ketika piston itu baru, ini yang lebih kecil, ini lebih besar ya. Terus berikutnya lagi, ketika si piston itu sudah berumur ya, naik turun naik turun naik turun naik turun, sininya itu akan keaus kemakan. Kalau ini kan baru ya, baru di apa namanya overhead, ini akan apa namanya aus. Ini juga aus tentunya. Nah ini juga aus yang bekas ini. Jadi yang sini sama sini ini kan permukaan yang banyak terjadi singgungan dan tidak ada olinya tentunya bagian atas sini. Kalau yang bawah ini masih ada olinya, makanya dia lebih awet. Yang atas kan tidak ada olinya karena di sini ada ringnya, ring piston, kemudian ring oli di sini. Nah, selanjutnya adalah maka sini akan banyak terjadi keausan. Setelah aus, maka kalau pas dingin, ini kan belum memuai bagian atasnya, makanya dia nguncup, pistonnya itu nguncup gitu loh. Jadi yang sini lebih kecil dibandingkan yang sini, dan kalau udah aus kan lebih nguncup lagi ya, perbedaannya lebih signifikan lagi. Maka saat dingin ini belum memuai pistonnya, itu akan ada bunyi tok 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 tok, seperti contohnya di mobil ini tadi, ketika dia dingin di gas gitu ya, terutama di gas ya. Di gas itu suaranya tok 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 gitu, tok 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 gitu. Tapi kalau klepnya masih standar lah suaranya, klepnya standar. Makanya untuk bunyi-bunyi, suara-suara di bagian dalam mesin itu memang kita harus langsung ngecek, nggak bisa kita terima dari video gitu. Pada beberapa teman-teman tuh ngecek kirim video ke saya masalah bunyi-bunyi di bagian mesin, itu sangat sulit sekali saya mendeteksi suara itu bunyinya dari bagian atas silinder headnya, bagian klepnya, atau bagian pistonnya ini di tengah-tengah sini, atau bagian bawah di askreknya ini gitu loh. Kan ini agak rancu gitu loh ya, karena kalau saya dikirimin video itu kan saya dengerin itu suaranya di speaker HP tadi, tapi kalau saya langsung di mesinnya itu saya bisa mendengarkan ini asli suaranya itu asalnya dari atas, dari tengah, atau dari bawah. Karena suara itu memang benar ketika pagi bunyinya, tapi akan sedikit ada perbedaan mana bunyi klep, mana bunyi piston, mana bunyi metalnya. Itu maksud saya ya. Jadi di video ini ya kita cerita-cerita aja, sedikit share pengalaman buat teman-teman semua yang ngecek mobil Avanza ataupun Xenia untuk dibeli. Itu cari mobil yang kondisinya ketika awal kita cek mesinnya masih dingin. Harapannya kenapa masih dingin, nanti kita akan tahu asli kondisi mesin itu seperti apa. Karena kalau udah panas, kalau pistonnya yang nguncup tadi pagi itu kalau sudah dipanasin, maka dia akan nggak bunyi gitu. Contohnya ya ini, kalau udah panas nggak bunyi. Tapi kalau pas pagi belum panas pistonnya, maka dia agak sedikit bunyi kata-kata gitu. Dan solusinya kalau kita ternyata kok sedikit tertipu gitu ya, ya bukan tertipu sih, karena kita tidak ketahuan mungkin ya. Jadi sedikit tidak tahu, akhirnya setelah mobilnya kita beli gitu. Akhirnya setelah dibeli, pagi di rumah dihidupkan kok suaranya agak kasar, digas kerek gitu. Setelah dipanasin tapi kok sudah panas kok hilang gitu. Nah itu ciri-cirinya salah satunya loh ya, salah satunya itu bisa dari pistonnya. Kalau ganti piston udah pasti kita harus oversize, karena biasanya itu kalau kita ke tukang bubut ini sudah aus, diukur itu pasti ada selisihnya. Sedangkan kalau pakai standar lagi semuanya ya nanti tetap aus kan gitu, karena ininya sudah aus, nah gesek-gesekan terus gitu. Oversize, kalau oversize ya ganti piston, ganti ring piston, ganti semua packing-packingnya, kita bersihkan sekalian mesinnya gitu ya, lumayan lah habisnya. Kalau pakai ori ya bisa 10 jutaan lebih gitu kan. Nah itu makanya buat teman-teman semua, kita juga harus ngerti kondisinya bagaimana. Kadangan penjual yang jual mobil lah gitulah, intinya bukan penjual ya, tapi orang yang jual mobil kadang-kadang juga tidak tahu dengan kondisi mobilnya seberapa parah segala macamnya. Tahunya cuma pakai, selama saya pakai nggak ada masalah, nggak ada kendala, biasanya seperti itu ngomongnya. Menurut saya ya normal katanya gitu. Tapi kalau suara-suara kasar segala macam itu kita harus bisa mengestimasi. Kalau mobil ini aslinya mesinnya seperti ini, kalau ini gardanya seperti ini, kalau ini transmisinya seperti ini. Jadi harapannya
ketika kita beli kondisi unitnya itu kita sudah tahu dulu unitnya seperti apa kondisinya gitu ya. Itu sih harapannya. Tapi ya namanya kita juga manusia biasa, kadang kan ada hilaf, lupa dan salah gitu tentunya. Itu ya teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan ini update juga untuk kegiatan Avanza yang sehernya bolong. Itu sekarang posisinya blok mesin sudah oke, piston sudah ganti, ring seher sudah ganti, tinggal kita nyari, masih belum nemu headnya yang rusak juga, yang bolong juga headnya ya, sama sensor-sensornya ini kita masih cari juga. Jadi sabar menunggu hasilnya seperti apa mobil yang sudah hancur ini. Oke, terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masih berburu untuk 7 unit pesanan yang sudah masuk. Aduh, yuk kita lanjut nih seperti ini.